Halo sobat semuanya, selamat datang kembali di Orbit Kronik. Jadi, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk berbahagia pastinya. Oke, nah kemarin ini saya ketemu sebuah postingan, tepatnya sebuah petisi gitu ya, sebuah petisi di webnya sing.org gitu. Nah, ketik lihat aja langsung petisinya yang saya maksud. Nah, ini dia. Jadi ini dalam petisi di change.org yang berjudul kembalikan duit donatur yang sudah disumbangkan kepada Agus korban penyiraman air keras gitu judulnya. Ini dimulai 19 Oktober 2024 kemarin. Udah ditandatangani 98.680 tanda tangan. Alasan penting petisi ini dijelaskan, petisi ini dibuat bentuk kekecewaan donatur kepada korban penyiraman air keras yaitu saudara Agus Salim. Donatur merasa uang donasi yang sudah diberikan kepada Agus tidak digunakan sebagaimana mestinya. Padahal dulu pas awal podcast di Nopi dan Densu, saudara Agus memohon dan meminta kepada netizen untuk bantu donasi demi kesembuhan mata Agus. Dan kita masih ingat sekali permintaan Agus pada waktu itu hanya satu, matanya kembali seperti dulu, alias biasa melihat kembali. Nah, sekarang giliran donasi sudah terkumpul banyak. Banyak, Agus lupa akan tujuan awalnya dan meminta donasi, bahkan uang donasi malah untuk membayar utang bawahnya. Tahu siapa wawahnya ini ya. Nah, ini mungkin semeton ada yang belum update terkait kasus ini. Jadi sebelumnya beliau Mas Agus nih, Mas Agus ini mengalami musibah gitu ya. Jadi musibahnya itu beliau ini disiram air keras oleh rekan kerjanya ketika dia sedang berboncengan bersama istrinya. Dan dari akibat ini beliau mengalami luka yang cukup parah, yaitu eh, kemudian peristiwa ini ternyata terekam oleh CCTV keluarga dan kemudian diupload ke media sosial dan viral. Nah, ini kemudian uh, membuat Bang Densu melalui Denny Sumargo itu melalui podcastnya mengundang beliau untuk hadir untuk menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, ini pun kemudian bertemu dengan Tehnopi, nama lengkapnya Pratiwi Nopianti, seorang youtuber. Beliau memfasilitasi untuk penggalangan donasi untuk pengobatan Mas Agus Salim ini. Akhirnya terkumpullah donasi senilai 1,5 miliar. Nah, jadi sebelumnya saya disclaim dulu, di sini saya bukan mau memihak uh, Mas Agus Salim atau Tehnopi gitu yang sedang berselisih ya. Jadi di sini saya hanya mengungkap berbagai fakta-fakta karena belakangan ini kan berita ini jadi kontroversi gitu ya. Aneh lah. Jadi banyak netizen yang kemudian kepo siapa itu Mas Agus Salim, apa latar belakangnya, dan kebetulan saya juga menemukan sebuah akun TikTok yang sedikit tidaknya menjelaskan bagaimana latar belakang Mas Agus. Oke, kita lihat aja akunnya ya. Nah, di sini saya menemukan akun TikTok dengan atas nama Akyar Hadinata. Nah, di sini ada beberapa postingan. Nah, salah satunya di sini ada postingan, kalau saya lihat ini sih postingan mungkin kemarin ketika Bang Denny Sumargo fasilitasi Mas Agus Salim ya dan ketemu teknopinya. Kalau dia kita baca di sini komentarnya, gue yang sudah 1 tahun lebih kerja bareng Mas Agus, tahu gimana sifat dan keluarganya dan sekarang cuman bisa tertawa awal gitu. Nah, kemudian ini pun menyebabkan netizen mulai kepo gitu. Nah, ini ada postingan. Oke guys, ini memang bukti kalau gue dulu satu kerjaan dengan Mas Agus. Ini Mas Agus ya. Mas Salimnya ini ganteng juga ya. Bagus, dia sebagai kepala waiters, saya asisten kepala waitersnya. Oh, ini deket dong berarti antara asisten dan kepala gitu ya. Nah, pasti ketemu dong setiap hari. Kemudian ini ada, harus digarisbawahi ini bukan ujaran kebencian saya terhadap seorang, tapi lebih mengungkap cerita dan sebenarnya. Oke, lanjut. Oke guys, mohon bersabar ya. Gue bakal speak up, tapi tidak semua bisa diceritakan karena emang aib dia ada di gue. Semua gue takut dosa gue menceritakan keresahan gue dan kalian semua. Kalau kalian kepo sama akun Instagramnya, buka aja Salim Hoki. Oh iya, iya. Tapi
gimana ya, jadi kalau lihat kata-katanya sopan banget ya. Jadi dia tetap berhati-hati dengan apa yang mau dia sampaikan. Oke, kita lanjut aja dulu. Oke, gue bakal speak up gimana tentang Mas A ini. Gue kerja di salah satu restoran Korea Chinese bareng Mas A. Mas A itu posisinya sebagai kepala waitress, saya asisten kepala waitressnya. Dari awal saya kerja bareng dia, emang Mas A ini kalau negur bawahannya bikin sakit hati. Dia selalu pengen dihargai sebagai atasan dan gak pernah bisa menghargai anak buahnya. Seperti saya, emangnya Mas A ini kalau soal berbicara emang manis banget mulutnya. Pinter cari perhatian ke bos, banyak banget karyawan yang resign gara-gara sifat dia. Oh iya, jadi ya mungkin aja kemarin tuh kebetulan ketemu dengan orang yang agak gimana ya, agak dendam gitu ya. Jadi ya tapi ingat Sultan, jadi sini saya juga tidak berarti membenarkan apa yang dilakukan Haji kemarin waktu itu ya. Itu lebih ke arah kriminal jadinya gitu. Oke, kita lanjut dulu, lihat dulu apa yang dia sampaikan. Nah, sudah banyak memutus rezeki orang kerja di situ. Saya saksinya sendiri sudah 5 sampai 10 karyawan yang milih resign dikarenakan masalah. Cuman saya yang mampu bertahan selama 1 tahun lebih menghadapi sikap dia yang gampang emosi, nggak mau kalah. Oke, mungkin kalian beranggapan, ah emang anak muda zaman sekarang kalau kerja ditegur gampang sakit hati. Iya sih, tapi ya siapa juga yang kuat dengan kata, kalau kata-katanya seperti yang akun ini sampaikan, eh, buat sakit hati gitu ya mungkin. Hai, kamu jangan gitu dong gitu. Kalau kata-kata yang gitu mungkin ya gak sakit hati ya, mungkin kata-katanya yang ini yang menyebabkan akhirnya seorang Haji itu sampai tega melakukan perbuatan itu. Ya tetap bukan ya, tidak dia menyarankan itu, sorry kan maksudnya membenarkan apa yang dilakukan Haji. Oke, kita lanjut lagi, kita lihat lagi apa yang dikatakan. Nah di sini, hei kalian tidak tahu gimana wataknya Mas A, sampai sering loh Mas A ini diajak berantem. Ingat, mental orang itu beda-beda ya Mas. Itu dia pengen tegas tapi cara dia salah, banyak banget aib pribadi dia, saya tahu semua, cuman itu bukan ranah saya untuk membongkarnya. Lihatlah pas podcast dia bilang negurnya baik, hei kalau dia negur akan Aji itu saya tahu bagaimana Mas kalau negur orang bikin nyesek ke hati. Oh, banyak kasir perempuan yang dia sorry, banyak kasir perempuan yang dia bikin nangis sama dia. Cara dia negur itu tidak biasa, ngebentak kasar ngomongnya ketika diaduin ke manajer. Pinter banget, astagfirullah ngomongnya, manis banget cara dia ngomong ke manajer sampai uh, akhirnya saya juga nyerah, dia lebih memilih resign. Oh, akhirnya dia resign juga gitu ya. Nah kemudian please jangan langsung judge sih, Haji jahat. Oke, emang perbuatannya Haji tidak baik sampai harus nyiram air keras. Tapi yang perlu kalian tahu, kalau saya tidak sabar menghadapi atasan kayak gitu, mungkin akan melakukan hal yang sama. Hal yang sama ya sebetulnya. Silahkan, pokoknya dia ngerasa pengen paling benar. Oh iya. Saya cerita gini tidak ngarang, memang faktanya seperti itu. Selama setahun saya kerja bareng Mas A, masih banyak lagi sebenarnya, cuman lebih ke arah privasi yang dia dan istrinya. Cuman saya aja yang tahu. Pesan ini cuman ini yang bisa saya sampaikan, saya nggak tega sebenarnya ngomong. Takut berbalik ke saya. Semoga kalian bisa paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Ini hanya sebagian, tidak semua saya ceritakan. Banyak lagi kejelekannya. Mungkin nanti ada yang nanya contoh yang marah seperti apa. Bisa banget sumpah untuk diceritakan gini. Sekali lagi, saya tidak ada niatan menjatuhkan. Saya hanya berbicara sesuai fakta. Nah, demikian Spontan. Jadi dari postingan TikTok ini, dia mengklaim bahwa dia tuh asistennya Mas Agus Salim. Nah ini kalau lihat dari hubungan kerja kan sangat dekat. Jadi mungkin dia akan lebih tahu banyak tentang pribadian Mas Agus. Nah di situ udah diceritakan bagaimana badan Mas Agus yang suka marah-marah dan kata-kata yang mungkin bagi sebagian orang itu sangat menyakitkan gitu, termasuk Mas Haji. Ya. Nah kemudian perkembangan terakhir itu katanya Mas Agus Salim ini
sedang melaporkan Tehnopi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dan saya juga ketemu nih postingannya Bang Farhad Abbas sebagai pengacaranya Agus Salim, di mana ekspresi dia ketika Bang Farhad Abbas merekamnya. Oke, kita lihat dulu. Jalannya gimana kalian dibela sama Farhad Abbas, pembela kaum lemah? Udah mulai tenang? Aman ya? Saya pastikan kalian gak akan dihina lagi. Mulai hari ini, si NP gak akan mempermalukan kalian lagi. Ya Mas, makasih ya, harus sampai rumah. NP gak akan berani, dia udah tahu kamu laporin, gak akan berani nongol-nongol di TV lagi dia. Dia pasti gak akan berani lagi, percaya deh, lawan. Lawan kezoliman, lawan kejahatan, lawan fitnah. Sampai batuk Bang Farhadnya. Dari pagi kehabisan suara gue. Oke, makasih ya. Gus, tadi udah dikontak Denny Sumargo, katanya mereka mempertemukan kamu dengan Nopi dan tidak boleh ada kamera. Nah, saya nggak tahu ya. Saya punya niat buat kamu ini adalah niat baik ya, bukan saya memperkeruh. Saya nggak menyuruh kamu untuk melawan atau merusak orang. Tapi kalau ada orang yang merusak atau mengganggu kamu, saya ngajarin kamu untuk melawan. Kalau kamu nggak bisa melawan, saya yang melawan. Nah, malam ini itikat baik, saya izinkan kamu datang ke Denny Sumargo. Apa yang terbaik terima. Selama kamu nggak dihina, selama kamu tidak dipersulit atau kamu dipermalukan. Walaupun masyarakat sebagian besar ada yang menghina kamu, tapi mereka belum tahu uangnya udah di Nopi. Uangnya udah di Yayasan Nopi, uangnya. Uangnya sudah di sana. Kamu orang bersih. Kamu bukan orang yang mencuri, bukan. Justru uang kamu yang dicuri orang saat ini, diambil orang. Ya. Kamu harus tabah dan tegar terus. Selamat berjuang untuk niat damai yang bagus dan tulus, ya. Kalau ada yang ganggu kamu dan kamu nggak nyaman, kamu cari saya lagi. Bukan dari saya nggak mau datang malam ini, tapi saya dari jauh berdoa. Nanti Bang Zainuddin dampingi, ya semoga Allah membimbing dan mencari jalan terbaik sama kamu. Amin. Semoga masyarakat yang negatif kembali lurus gitu. Amin ya Allah. Jangan takut, kamu buta, tidak melihat, semua orang melihat kamu. Jangan takut, kamu pasti banyak yang nolong. Sampai mati. Nah, kalau lihat videonya tadi itu kan gimana artinya Agus ini kemudian difasilitasi bertemu dengan Nopi gitu melalui Bang Denny Sumargo, tapi kabarnya sih mereka tidak bertemu gitu. Oke, kita lihat ke podcastnya Bang Denny Sumargo ya. Sekarang jadi dipertanyakan karena dari Mas Agus kemarin masih belum terima puas dengan Mbak Novi, ya kan? Dan katanya dilaporkan polisi. Kaget sih, karena aku mikirnya kan udah selesai ya. Iya, saya juga mikirnya kemarin udah selesai di sini. Iya, udah maaf-maafan juga. Terus ya nggak ada, maksudnya nggak ada kendala apapun. Oh, jadi kemarin tuh udah sempat ketemu sebetulnya. Jadi mereka tuh udah sempat damai gitu ya. Nah, kemarin setelah aku pulang dari sini juga Mbak Elmi ada komunikasi, alhamdulillah. Kayak saya, Elmi, saya berterima kasih dan lain-lain lah, basa-basi gitu. Aku kira semua baik-baik saja, berjalan dengan baik-baik saja. Basa-basi itu apa? Maksudnya pengembalian uang atau apa? Iya, bagaimana? besokannya pengembalian uang. Terus dia bilang, ada bukti chatnya, Teh, ini kita transfer aja nominal 300 jutanya, biar dikelola sama yayasan, katanya gitu. Tanpa ada paksaan ya, kan itu ada chatnya gitu. Nah, pada saat penyerahan uang yang 1 M juga di bank itu tanpa ada paksaan, Bang. Karena kan dia yang datang ke bank, Mas Agus yang tanda tangan. Iya. Kalau kita lihat update-nya ini, apa yang beredar itu kan Nopi itu dikatakan dipaksa untuk memindahkan dari rekeningnya Agus itu ke yayasan gitu ya. Ya, ini klarifikasi Nopi ternyata itu tidak benar, Ton.
gitu. Jadi saksinya juga banyak sih. Ada surat kuasa gitu-gitu nggak? Oh, dia langsung aja gitu? Iya, langsung. Oh. Terus tapi kita ada video juga, ada rekaman suara bahwa ya emang menyerahkan ke yayasan tanpa ada paksaan. Oke, jadi kamu ada barang buktinya Oh semua. ya, sudah ada. Nah, ini kan rame lagi. Pertanyaannya adalah kapasitas kamu di sini sebagai penolong nih apa? Apakah harus ngikutin kemauan Novi? Ataukah apabila donasi itu masuk boleh menjadi hak dia pribadi? Jadi sebenarnya arahnya yang Novi mau tuh bagaimana? Arah yang aku mau, Bang. Ini kan jujur mungkin kalau banyak yang melihat videoku dari part pertama sampai akhir mungkin tahu apa sih yang aku mau gitu. Pada saat aku datang aja sudah jelas bahwa butuhnya untuk operasi secepatnya. Pengobatannya yang dulu. Karena ini speak up dari mereka ya, yang dikeluhkan BPJS kata prosesnya terlalu lama, katanya seperti itu. Lah mindset aku sebagai orang sehat, kan dia sakit, butuh pertolongan cepat dong. Aku tergerak hatinya untuk gimana nih caranya kita cari uang untuk bantu Mas Agus operasi. Kan dia ngomongnya BPJS lama, ya berarti di pikiranku, ya papaku operasi pribadi cepat gitu ya, kenapa enggak? Bukan aku menjelekkan BPJS, tidak. Ini kan speak up dari orang yang memakai BPJS seperti itu. Nah, ya, saya mikirnya gimana caranya saya bisa operasi Mas Agus secara cepat. Dan ingat ya, waktu pertama saya nggak langsung dibilang diagnosa, itu nggak bisa lihat dua-duanya, itu nggak ada. Kalian boleh cek video saya part pertama, kedua, itu tuh waktu dia menjelaskan, yang kanan apa kiri saya lupa ya, nggak hafal. 95% tidak bisa melihat. Tapi yang satu lagi, itu kemungkinan masih bisa dipertahankan. Kok sekarang berbalik, saya dapat info katanya dia nggak bisa ngelihat sama sekali. Kalau emang dari awal dia ngomong kayak gitu, ngapain saya bilang itu untuk berobat gitu loh poinnya. Makanya kan saya di sini jadi orang yang merasa kalau dibilang tersudut, ya saya juga tersudut. Kok bilang dari awal untuk operasi mata, terus sekarang bilangnya yang berbeda gitu loh. Tapi qadarullah, alhamdulillah, terima kasih banget untuk netizen ya. Mereka sangat cerdas, smart, dan mereka tahu ketika aku menjelaskan ini adalah sebuah kenyataan dan berdasarkan dari mereka yang mereka sampaikan ke saya. Nov, kalau anggaplah perspektifnya adalah gue nih, lu bantu, kemudian gue terima uang donasi nih ya, yang gue tahu nih, ini hak gue, gue pakai nih. Logikanya kan lu nggak punya hak untuk ngatur gue, perspektif itu. Kenapa lu jadi ikut campur? Wah, itu kan kredibilitas saya dipertaruhkan, itu poin pertama. Yang kedua, ini adalah amanah, Bang. Amanah dari masyarakat di seluruh Indonesia yang peduli sama Mas Agus. Kalau saya membiarkan hal ini, nanti yayasan saya dipertanyakan, Mbak Novi, itu gimana Mas Agus kemarin udah diopen donasiin, dioperasi nggak? Jadi nggak dia? Uangnya untuk apa? Kegunaannya untuk apa? Itulah gunanya transparansi. Iya benar, sebetulnya. Jadi siapapun yang berdonasi pasti donaturnya akan mempertanyakan bagi untuk apa, jangankan untuk namanya pribadi gini, untuk sebuah perusahaan atau sebuah organisasi gitu, donasi kan harus dipertanggungjawabkan sebetulnya. Ya benar juga bilang kata Mbak Novi, ya walaupun kita secara pribadi memang didonasiin gitu kan, ya kita kan secara etika nih, orang udah bantu kita, berikan dana sumbangan untuk kesembuhan kita, terus kita seenaknya aja gitu. Ya pembelaan Agus sih bilang dia tidak minta gitu, tapi tetap aja ini kan donasi sebetulnya. Jadi ada donatur, mungkin jumlahnya tidak sedikit, dan mereka juga tidak pengen juga uangnya sia-sia untuk digunakan hal-hal yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk pengobatan, dan ternyata digunakan untuk hal-hal lain gitu sebetulnya. Terus saya masuk akal aja apa yang dijelaskan Enopi ya. Dengan berita yang baru keluar, lu mau dilaporkan lewat pengacara Farhad Abbas dan lain-lain, tidak ada komunikasi lagi. Kan aku kemarin dari Makassar, Bang. Sempet chat tuh sama Mbak Elmi. Pakai nomornya beliau. Saya tanya, kok Mas Agus ngomong kayak gitu? Terus si Novi kejam, kok
seolah-olah yayasan mengambil paksa, kan nggak ada yang mengambil paksa, itu kan kesepakatan. Malah kata si Novi kejam Bang Densu baik, ya emang baik sih Bang, tapi nggak usah ngejatuhin orang juga gitu loh Bang. Kok saya dijatuhin, itu tuh konsepnya gimana? Lu bete nggak dibilang gue baik, lu kejam? Enggak, sedih. Sedihnya kok nanti kasihan ada orang yang mau berbuat baik, terus ternyata diginiin. Jadi malah orang takut berbuat baik. Lu bete nggak sih sama Agus sebenarnya sekarang posisinya? Kesel sih nggak ke Mas Agusnya sih, tapi mungkin dia berpikir seperti itu ada, ya ini dugaanku. Mungkin ada orang-orang yang memanaskan dan berbicara yang... Ya, benar Semeton. Gimana kalau Semeton? Kalau saya pribadi merasa ini kan ada pihak lain gitu ya, yang ada di belakangnya Mas Agus, sehingga Mas Agus Salim ini melakukan hal seperti sekarang ini. Ya nggak tahu juga sih, tapi gimana dengan Semeton? Semeton punya spekulasi atau punya teori konspirasi tentang hal ini, apakah ada orang ketiga di balik semua ini sehingga ya menjadi aneh gitu lah perjalanan kasus yang seharusnya ini sesuatu yang luar biasa tapi justru menjadi konflik yang menurut saya tidak masuk akal. Mutasi yang terakhir 98 juta ini terjadi nggak? Terjadi Bang. Terjadi akhirnya setelah pulang dari podcast gua. Oh itu berapa hari dulu ya, lama? Oh setelah pulang dari podcast gua beberapa hari kemudian baru terjadi mutasi itu. Betul. Ini sekali lagi bukan pengancaman ya, penekanan ya. Aku bilang nggak apa-apa Mbak kalau misalnya emang tidak mau di-share ke kami, biar kami nanti yang minta bantuan dinas sosial untuk mengecek gitu kan, open donasi itu kan nggak boleh pribadi ya Bang. Itu kan harus dari yayasan atau foundation atau apapun itu. Tapi jujur ini amanah ya, dunia akhirat ini akan saya pertanggungjawabkan. Tapi yang saya lihat ya Bang, mutasi tersebut ada 35 juta untuk pelunasan rumah. Jadi pelunasan rumah bukan 90 sekian, aku nggak tahu. Transfer keluar 20 juta, ada transfer ke rekening orang 10 juta, ada bayar Tokopedia, ada bayar Shopee. Makanya aku langsung shock sih Bang. Oh, aku langsung nanya sama Mas Gini, Mas, kok ini bisa? Menarik nih. Ada belanja online di marketplace ya, Shopee sama Tokopedia. Beli apa Mas Agus? Ya, tapi ya sepanjang itu terbuka sih seharusnya dengan nominal yang mungkin akal, yang mungkin ada kebutuhan dipenuhi oleh Mas Agus selama dia perawatan ya terbuka intinya gitulah, artinya dengan ditutupi, dan mungkin kalau ini salah ya minta maaf Mas. Sebenarnya sih begitu solusi ya menurut pemahaman saya, tapi ternyata Mas Agus mencari jalan melaporkan gitu, melaporkan Tenopi pencemaran nama baik karena tadi dibilang Tenopi membuat postingan Instagram story-nya gitu ya. Ya jadi aneh aja ya apa nih sebenarnya. Oke, kita lanjut dulu dengar Tenopi. Katanya pelunasannya, kan aku dikirimin tuh pelunasannya 90 juta sekian kan. Kepikiran dibuat rumah, kok tiba-tiba ada receh-recehnya. Itu nggak tahu gimana ceritanya. Sudah dapat jawaban? Yang komunikasi Mas Giri. Mas Giri udah dapat jawaban? Dia minta maaf. Ada bukti chatnya minta maaf. Minta maaf apa? Dia minta maaf dan mau klarifikasi di Bang Denny. Dia mau klarifikasi di saya. Kok ujuk-ujuk dia ngelaporin saya, itu yang jadi bingung. Soalnya saya dengar di berita itu katanya kamu paksa mereka untuk klarifikasi, ancam. Hah? Ancam kan mereka saya nggak ada komunikasi sama sebelum-sebelumnya. Hah? Nggak ada. Jadi kayak mengancam mereka untuk mengklarifikasi. Oh, gini Bang, mohon maaf di garis besar kan kita nggak ada komunikasi Bang. Saya aja Mbak Elmi baru chat pada saat saya pulang. Tapi yang sebelumnya ada pengancaman nggak untuk mereka klarifikasi di YouTube-mu atau datang ke Curhat Bang? Oh, nggak ada sama sekali. Jadi yang komunikasi adalah Mas Giri, karena dia satu pintu kita maunya. Udah Mas Giri aja yang ngurus gitu. Oh, berarti kau tidak tahu pasti dong. Tapi emang nggak ada Bang. Nggak ada dia setahu mau. kamu ya? Iya, setahu kan emang nggak ada. Oke, kita berarti mentok di uang 98 juta yang sudah terpakai ini, maunya Novi apa?
Maunya aku nggak ada kuasa bang. Kan ini uang donatur ya, ini uang Iya, masyarakat orang-orang gitu. yang berdonasi. Betul. Kemarin saya lihat ada petisi, mereka minta uangnya dikembalikan atau diserahkan ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Petisi ini siapa yang buat? Oh nggak tahu, Pertanyaannya. netizen. Berarti kalau ada kemungkinan itu terjadi, kamu akan fasilitasin. Iya, tapi hitungannya 98 juta bukan 100 ya. 98 juta harus dikembalikan juga dong. Oleh Atas nama Miftahul Jannah, yaitu Mbak Via, anak dari Wawa. Ini yang sisanya dulu deh. Iya. Sisanya berapa jadinya? Kan kemarin 1M transfer ke yayasan kami. Kira-kira aja deh ya. 300 juta sudah ditransfer ke yayasan kami. Tapi kemarin rembes untuk biaya rumah sakit, bukan rembes sih, yang sudah terpakai. Jadi mereka ke rumah sakit bilang nominal berapa langsung transfer. Itu dengan cepat ya. Oh, kamu transfer langsung ya? Langsung yayasan ya, yayasan. Gitu. Jadi untuk sisanya mungkin adminku yang mengurus yayasan itu ya. Tapi ada semua kita bawa mutasi rekening. Pokoknya kira-kiranya segitu lah ya. Orang juga pasti itu ya. Makanya cuma 3.100.000 sama berapa gitu. Iya. Nah, sekarang kan pertanyaannya, ini kan buat pengobatannya sudah tidak bisa sembuh katanya. Betul. Katanya kan, lu masih mau coba sembuhin atau enggak? Sebenarnya sih masih ada alternatif lain. Kita bisa ke Penang, kita bisa ke Singapura. Sebenarnya ya, kalau kita mau usaha nih, kita ikhtiar kan. Oke, di Indonesia misalnya tidak bisa, tapi kan kita namanya manusia mau. Wow. Ya, jadi kalau lihat apa yang dikatakan Tenop ini luar biasa ya. Dia benar luar biasa mau menolong Mas Agus. Bahkan dia sudah memikirkan alternatif sampai Mas Agus dibawa ke rumah sakit yang mungkin mampu menyembuhkan. Gimana nih Mas Agus? Malah Tenopinya dilaporkan ini. Orang yang punya niat yang cukup, yang sangat baik lah menurut saya. Dan dia sudah memikirkan bahkan solusi-solusi selanjutnya yang memungkinkan Mas Agus ini bisa diobati. Ya, yang sudah dilakukan Mas Agus sudah terlanjur mungkin ya, jadi dan memunculkan petisi ini yang meminta dana mereka kembali. Nah, mana dong? Berusaha ya, gitu kalau aku pribadi. Tapi kan sekali lagi aku tidak punya wewenang karena aku bukan keluarga. Aku hanya volunteer atau relawan yang peduli terhadap Mas Agus. Gitu kan pada saat di rumah sebenarnya udah aku jelaskan kan, mau ke Singapura, kita bisa bantu, kita cari rumah sakit yang terbaik gitu loh. Makanya kan pada saat kita terakhir datang ke sana, kita nggak tahu nih ada peluru banyak tuh. Jadi makanya di satu sisi kita mau berjuang pun sekarang keluarga sudah tidak berkenan ya mau gimana gitu bang. Iya, ini dengan adanya laporan ke kamu, ini kan jadi berseberangan nih. Bahasa kasarnya gini bang, kita nih berjuang ya, niat bantu buat orang di luar sana. Saya punya anak asuh, saya merawat ODGJ, orang-orang yang saya rawat. Saya nggak diapresiasi, nggak masalah sama pemerintah, saya pakai uang pribadi, gitu loh. Kok bisa-bisanya saya yang ngebantu dari awal, saya ngebantu dari awal, tapi saya yang sekarang posisinya diserang gitu. Kalau maaf ya, ini saya nangis bukan karena saya takut. Enggak, saya nggak takut. Saya nggak takut karena saya benar. Saya nangis ini karena saya sedih, gitu. Kok bisa-bisanya kita peduli sama Mas Agus, kita bela-belain kayak gini buat Mas Agus, bukan buat pribadi saya, apa? Buat pribadi saya. Gitu, jadi saya sekali lagi nggak takut untuk diaudit. Ya, gimana menurut pendapat Sumedon? Seorang Tenopi yang menurut saya udah luar biasa ya. Ya banyak terlibat dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini, dan kemudian ada orang yang dengan niat tulus dari Tenopi untuk dibantu, kemudian malah dia yang diserang. Miris sih sebenarnya kalau dengar cerita-cerita ini. Jadi kenapa saya juga mau mengangkat video ini ya, Sumedon punya pendapat berbeda. Silahkan komen di kolom komentar. Ya demikian saja dulu video ini, semoga bermanfaat dan di video selanjutnya. Salam.